mohon izin pada kesempatan ini saya minta waktu Ibu beberapa menit ke depan. Ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi terkait dengan paradigma atau pengambilan keputusan di sekolah dalam kaitannya dengan adanya kejadian terkait dengan kasus dinamika etika atau bukan moral. Yang pertama itu yang ingin saya tanyakan, bagaimana selama ini Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dinamika etika ataukah rujukan moral yang selama ini Ibu lakukan di SMP 25 Senjai. Terkait dengan kasus yang terjadi dalam satuan pendidikan terkhusus di UPTD SMP Negeri 25 ini, jadi ada memang beberapa antara dilema etika atau rujukan moral. Nah, ketika saya mengambil cara mengidentifikasi dalam hal ini adalah dengan cara menganalisis apakah yang akan atau keputusan yang diambil ini merupakan benar lawan benar atau benar lawan salah. Jadi seperti itu. Jadi melihat dulu apakah hal ini benar lawan benar atau benar lawan salah. Seperti itu ya. Iya. Baik Bu. Kemudian selanjutnya dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataukah sama-sama mengambil nilai kebajikan, kira-kira seperti apa Ibu menjalankan atau mengambil keputusan untuk kasus-kasus seperti ini? Ya, jadi cara menjalankan pengambilan keputusan kalau hal seperti itu di sekolah, yaitu sebelumnya kita harus tahu dulu bagaimana siapa yang terlibat di dalamnya, kemudian yang diawali dengan mengumpulkan beberapa fakta. Selanjutnya kami menganalisis bagaimana apakah benar salahnya dengan mengambil alternatif dan membuat keputusan, sehingga kami bisa merefleksikan serta kesemuanya itu harus dibawa di dalam doa. Jadi artinya bahwa yang pertama tadi adalah kita kumpulkan dulu faktanya, kemudian siapa-siapa yang terlibat, dan terakhir tentunya tidak lepas dengan hubungan kita dengan Tuhan, yaitu tetap berdoa kira-kira mana yang terbaik. Baik. Kemudian yang ketiga Ibu, terkait dengan apa yang Ibu sampaikan sebelumnya, tentunya saya yakin ada langkah-langkah atau prosedur barangkali seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini di SMP 25 Senjai. Iya, jadi langkah-langkah yang saya ambil dalam mengambil sebuah keputusan di UPTD SMP Negeri 25 selama ini adalah, yang pertama adalah kami ini menentukan dulu penyebab permasalahan. Artinya kami mencari akar permasalahannya. Setelah itu menentukan siapa-siapa yang terlibat di dalam permasalahan tersebut. Selanjutnya setelah kami dapat menentukan siapa yang terlibat, selanjutnya kami berdiskusi dengan warga sekolah yang membuat beberapa solusi atau keputusan. Dari hasil keputusan itu kami menimbang lagi dari berbagai sudut pandang yang mestinya sebelumnya memutuskan, dan setiap keputusan dilakukan tentu kami ada kesepakatan bahwa oh ternyata ini yang menjadi keputusan bersama. Seperti itu. Baik Bu. Artinya dari langkah-langkah yang Ibu sampaikan tadi atau prosedur yang Ibu sampaikan, saya meyakini juga bahwa di antara langkah-langkah itu ada yang Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dinamika. Kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan Ibu anggap efektif
dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di kita. Iya. Kalau terkait dengan siapa yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan, tentunya tidak lepas dari bagaimana kita menelaah siapa yang terlibat, kemudian sifat urgen dalam kasus tersebut, dan bagaimana pengambilan alternatif yang didiskusikan. Dengan demikian bahwa ketika ketiga hal ini tercakup, maka tentu itu yang saya anggap sebagai hal yang efektif. Baik, Bu. Kemudian yang selanjutnya ingin saya tanyakan, hal-hal apa saja yang selama ini yang menurut Ibu yang bisa menjadi tantangan atau merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika? Adakah yang menurut Ibu menjadi tantangan atau seperti apa? Iya. Kalau berbicara masalah tantangan, tentu semua hal yang kita lakukan, baik itu benar PS salah, tentu punya tantangan. Nah, terkait dengan hal itu, maka yang merupakan tantangan bagi saya dalam pengambilan keputusan adalah mencari keputusan yang terbaik, karena saya anggap bahwa keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Kemudian yang harus menguntungkan kedua belah pihak. Jadi dengan melihat hal tersebut, tentunya ini adalah tantangan terbesar, karena kami menganggap bahwa masalah itu memang benar. Iya, seperti itu. Terus Ibu, saya yakin selama ini kan kalau misalnya Ibu menghadapi suatu masalah dilematika di sekolah, apakah kemudian ada jadwal yang dibuat bahwa kasus ini diselesaikan di minggu ini, ataukah kemudian Ibu mendapatkan misalnya kasus dilematika di sekolah, apakah kemudian langsung diselesaikan di tempat itu atau seperti apa prosedurnya? Oh iya, kalau mendapatkan hal seperti itu, kita lihat lagi bagaimana sebenarnya konsep dan akar permasalahan dari kejadian tersebut atau permasalahan tersebut. Jika masalahnya biasanya ringan, maka biasanya langsung diputuskan. Tetapi jika masalahnya berat, maka dilakukan dulu proses. Jadi kita melalui proses dulu, misalnya kita kumpul bersama, selanjutnya itu siapa yang terlibat, kemudian kita lihat akar permasalahannya, kemudian baru kita tentukan. Jadi artinya kita melihat dulu situasinya atau permasalahannya, apakah permasalahannya ringan atau berat. Jadi baru kita mengambil keputusan. Intinya barangkali ini kolaborasi. Iya, kolaborasi. Kolaborasi antara semua elemen yang ada di sekolah. Betul. Selanjutnya Ibu, tentunya saya yakin dalam pengambilan setiap keputusan di sekolah, khususnya kasus dilematika, Ibu telah sampaikan tadi bahwa banyak stakeholder yang terlibat. Menurut Ibu, kira-kira stakeholder yang terlibat itu yang selama ini membantu Ibu, apakah mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika atau seperti apa? Iya. Jadi dalam kasus seperti ini selalu saya selaku pemimpin di UPTD SMP Negeri 25 terkait dengan adanya permasalahan-permasalahan, saya tidak pernah lepas untuk mengajak seluruh stakeholder yang memiliki kedekatan dengan permasalahan. Itu artinya apa? Ketika kita ada hubungan yang dekat antara yang bermasalah, tentunya ada chemistry. Itu akan mempermudah bagaimana kita menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi saya rasa saya di sini selalu mengajak stakeholder yang terkait dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi seperti itu. Iya, baik Bu. Terakhir Ibu, yang ingin saya konfirmasi atau pertajam, tentunya dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira menurut Ibu dalam menangani setiap masalah dilematika di sekolah selama ini, kira-kira pembelajaran seperti apa yang Ibu bisa petik dari pengalaman Ibu dalam
mengambil keputusan terkait dengan kasus dirimu di sekolah? Iya. Kalau berbicara masalah pembelajaran, banyak sekali pembelajaran yang saya dapatkan. Namun yang intinya adalah saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan solusi. Artinya apa? Bahwa ketika kami mau mengambil kebijakan, mengambil sebuah keputusan, tentunya kami sangat bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang terkait dengan siapa-siapa yang ada di dalam permasalahan tersebut. Jadi artinya pembelajaran yang saya ambil itu satu, yaitu yang pertama, saya lebih bijaksana. Jadi mungkin seperti itu. Iya. Baik Bu, jadi terima kasih sekali lagi atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa berbagi lebih panjang lagi terkait dengan kasus dilema etika ini yang umum dihadapi oleh sekolah-sekolah lain, bukan hanya di SMP 25. Terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.